Baik, terima kasih. Nih kapan-kapan pindah lagi ke bawah. Nih dingin banget. Nggak nyangka saya. Minggu depan udah di bawah. Ah itu keren. Ini saya ke-6 kalinya di LC. Bisa cari narsum lain nggak sih? Begini, kalau saya mungkin karena sudah banyak dibahas oleh Mbak Monik, oleh Mas Irfan, Kang Irfan dan Mas Husain Gaza ya. Jadi yang paling saya membuat sangat concern dalam perang antara Iran dan Israel ini, ketika agama itu menjadi alat legitimasi. Memang Mbak Monik tidak mau masuk ke ranah itu, tapi berkali-kali nyitir Alkitab. Maka perang, kejahatan apapun dilakukan oleh siapapun, ketika dilegitimasi dengan bumbu-bumbu agama, maka semua kejahatan akan terlihat terhormat. Dan apapun yang dilakukan oleh pihak yang didukung atas nama agama juga, semua akan disanjung dan dibenarkan, baik itu yang mendukung Iran atau yang mendukung Israel, kalau dia menggunakan sitiran kitab-kitab suci. Apalagi tadi Kang Irfan udah bilang bahwa ini soal messianic belief kedua pihak dan sebagainya. Tinjauan-tinjauan seperti ini sama persis seperti sejarah bagaimana konflik dan ceceran darah berlapis-lapis yang terjadi di Yerusalem. Simon Sebag Montefiore, The Autobiography of Jerusalem, atau di dalam Islam itu, di dalam Arab itu disebut sebagai Baitul Maqdis. Mulai dari zaman Titus Vespasian sampai sekelas Rasputin, khalifah pertama di dalam Bani Abbasiyah, As-Soffah namanya, sudah menumpahkan darah, berceceran darah, sehingga Yerusalem itu disebut sebagai kota yang dibangun dari reruntuhan puing-puing perang selama berabad-abad, ribuan tahun. Dan hampir semuanya perang dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana, kita bicara di sana, atas nama keyakinan-keyakinan teologis. Semuanya. Nah ini adalah gambaran bahwa tidak boleh aksi-aksi dehumanisme itu kemudian dilegitimasi oleh sitiran ayat-ayat atau atas nama agama apapun. Karena kita meyakini semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa Tuhan memerintahkan manusia, menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk memberikan kebebasan membunuh orang lain. Agama apapun selalu mengajarkan kasih, cinta dan kedamaian. Itu yang harus kita yakini. Kalau kemudian ada manusia berperang, itu karena persoalan politik, persoalan kekuasaan, ekspansi kekuasaan. Saya mungkin nggak apa-apa, saya siap untuk menjadi satu-satunya yang mengatakan perang salib pun banyak orang mengatakan itu perangnya Islam dan Kristen. Menurut saya, what the hell was that? Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Termasuk juga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dibilang ini adalah kebangkitan Islam yang kemudian menjadi Istanbul hari ini, yang kemudian dihubungkan oleh jembatan Bosforus yang akhirnya menjadi negara Turki dan semuanya bisa diislamkan. Bukan, itu ekspansi politik. Sama seperti Kekaisaran Ottoman melakukan serangan ke bangsa Armenia, dihajar habis-habiskan. Dan sama juga seperti kekuasaan politik Islam di Andalus, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis sana, menguasai Eropa. Setelah politik Islam tersungkur di Eropa, apa yang terjadi? Kekalahan perang kemudian membuat orang Islam dibaptis paksa, memegang Al-Quran sambil dibaptis, sambil menangis. Orang-orang yang menolak menjadi orang-orang Kristen di sana kemudian disalib. Atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat. Ini berlaku kepada dua pihak, mau Iran mau Israel. Silakan berperang dengan motivasi politik, dengan motivasi apapun, tapi jangan pernah masukkan agama, ayat-ayat suci, Alkitab, Taurat dan sebagainya. Jangan masukkan ke situ. Karena apa? Yang menjadi korban adalah peradaban manusia. Dan ini bukan hanya terjadi hari ini. Semua perang-perang pembantaian, termasuk juga pembantaian Sayyidina Husain di Karbala dan sebagainya, itu kan sebenarnya atas nama kepentingan politik. Termasuk orang yang hari ini mengkafir-kafirkan Syiah sebelumnya. Saya bukan Syiah, tapi gara-gara ngomong begini saya sering dituduh Syiah. Saya ini Islam aja, nggak usah dibagi-bagi dalam sekte. Meskipun saya NU, ya. Tapi jangan kemudian aksi-aksi pembantaian terhadap orang lain, pembunuhan orang lain, baik secara masif atau secara personal, jangan kemudian dilegitimasi dengan berbagai sitiran seolah-olah itu perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah ambisinya sendiri. Dan perang Iran dan Israel hari ini adalah tanggung renteng dari produk-produk kolonial. Ini produk-produk kolonial semua.
tanah orang lain diputuskan oleh orang lain untuk dibagi-bagi. Dan hari ini semua berkecamuk tuh. Perang India dan Pakistan itu juga produk kolonial itu. Karena dibagi-bagi oleh penjajah. Termasuk juga apa yang terjadi di Israel dan berbagai tanah Arab di Timur Tengah ini. Ini kan hasil perjanjian Sykes-Picot. Setelah itu Arthur Balfour. Setelah itu kemudian berusaha dinetralisir oleh Abraham Accord dan sebagainya. Sudah terlambat. Permusuhan itu sudah menjadi residu dan mengekstraksi di banyak orang. Karena apa? Karena dibawa ke dalam ranah teologis. Dan itu banyak terjadi. Termasuk juga The Army of Christ di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika. Termasuk juga Hindu supremasis, Hindutva, Shiv Sena, Asin Wiratu yang mengatasnamakan Buddha di Myanmar. Semua sama. Di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama seolah-olah dia dihalalkan oleh Tuhan untuk membinasakan orang lain. Judulnya, Iran Israel siapa pemenangnya? Dalam perang gak ada yang menang. Jangan pernah berharap ada kesimpulan benar dan salah dari satu perang. Yang ada adalah jumlah kematian dan serdadu yang terpaksa tersungkur. Ernest Hemingway yang bicara begitu. Hannah Arendt juga begitu. Guru-guru saya di Amerika hampir semuanya orang Yahudi. Mengajarkan saya apa? Mengajarkan saya tentang filsafat dan sejarah Islam. Ada orang Arab juga yang mengajarkan itu. Dan semuanya berkesimpulan yang sama. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari Holocaust, tidak ada. Tapi jangan juga membenarkan pembantaian orang-orang di Gaza. Ini soal kemanusiaan. Gak ada hubungannya sama agama. Karena kemanusiaan itu al-insaniyah qabla tadayyun. Kemanusiaan itu beyond dari semua agama. Orang sebelum mengenal agama menjadi manusia dulu. Makanya saya bilang di awal tadi, semua manusia apapun sukunya, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu hanya satu, dari Abrahamik. Keyakinan-keyakinan itu. Maka kemudian untuk apa kita kemudian menyitir-nyitir segala macam dengan keyakinan-keyakinan teologis? Maka kemudian silakan berperang, dalam konteks silakan berperang, tapi jangan bawa agama. Karena apa? Agama kemudian belakangan ini menjadi tidak populer. Muncul Islamofobik dan sebagainya. Karena apa? Orang melakukan kekerasan atas nama agama. Orang-orang Rohingya terusir dari tanahnya sendiri, kampungnya dibakar, orang-orang yang tersisa masih dibunuh atas nama Buddha. Padahal semua agama itu pasifisme basisnya. Mengajarkan rasa tawadhu, rasa rendah hati dan sebagainya. Pembantaian di Gaza, saya membela Palestina. Bukan karena Islam, karena di Palestina ada orang Kristen juga. Kalau hari ini saya membela Iran misalnya, bukan karena Iran itu Syiah, bukan karena dia itu Islam, tapi di Iran juga ada orang Yahudi dan sinagog. Saya pernah hadir ke sinagog, saya berceramah di sinagog, termasuk sinagog yang di Manado. Yang saya bawakan itu adalah tentang bagaimana kebangkitan rasa kemanusiaan. Itu tidak ada sekat, no boundaries, nggak ada batas. Nah maka oleh karena itu kepada kawan-kawan sekalian, nanti soal tinjauan masing-masing ada Prof. Hikmahanto. Itu nanti ditinjau secara geopolitik dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, jangan pernah kita terjebak keberpihakan dalam perang. Mau menang, mau kalah, korbannya adalah kemanusiaan. Nah ini adalah gambaran, kalau saya hanya seputaran itu, berusaha menarik perspektif dari situ. Karena kalau yang kita lihat adalah para pendukung Israel sekalipun, dari kawan-kawan saya Kristen ketika saya tanya, yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Alkitab. Oh come on, don't bring your holy book into the war. Jangan dong. Seolah-olah kitab suci itu mengajarkan orang untuk boleh membinasakan orang atas nama ayat-ayat dari Tuhan. Nggak ada itu. DNA-nya agama, siapapun apapun agamanya, DNA-nya itu adalah cinta, kasih, dan kedamaian. Kalau agama meninggalkan 3 faktor penting itu, agama orang nggak akan tertarik. Orang lebih tertarik kepada Stephen Hawking, kepada Richard Dawkins. Mereka lebih percaya bahwa alam semesta ini karena mekanika kuantum. Itu yang lebih populer. Kenapa? Karena ketika melihat orang tentang sisi agama, kalau saya masuk ke dalam ranah agama, saya akan diajarkan untuk membenci dan gelisah oleh keyakinan orang lain. Makanya kemudian Nietzsche memilih Zarathustra dan kemudian berkata bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak ada, diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut di dalam otaknya sendiri. Jangan sampai kita semua punya kesimpulan yang sama tentang konsep teologis itu, hanya karena perilaku manusia-manusia yang gagal menerjemahkan agama. Nah, perang Iran dan Israel ini adalah perang politik. Nah, ini adalah gambaran, mudah-mudahan perang ini segera selesai dan mudah-mudahan juga tidak ada nuklir semua segala macam di tangan siapapun ketika dalam kepepet. Bos itu jadi senjata.
mau Iran, mau Israel, semua dalam keadaan kepepet. Orang akan mengambil senjata pamungkasnya. Pakistan dan India karena tidak berlanjut aja. Kalau enggak, mereka udah saling tembak dengan nuklirnya masing-masing. Dan ini semua adalah termasuk KKB Papua. Ini adalah hasil perjanjian kolonial. Tanah orang lain dibagi-bagi oleh penjajah, coba. Dan warisannya hari ini menjadi malapetaka yang berlapis-lapis. Di Afrika juga sengketa soal tapal batas, soal tata batas wilayah negara itu juga banyak terjadi. Karena apa? Karena tanah orang dibagi oleh orang lain, coba. Dan Inggris ketika itu menjadi kekaisaran tertinggi di dunia ini dan paling kuat. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita tidak boleh lagi terikat oleh legasi-legasi masa lalu. Yang kita harus kita jaga adalah peradaban manusia. Bahwa peradaban manusia itu berjalan dengan logikanya sendiri. Agama juga menjadi pengawas dari sisi moralnya. Beragama tanpa moral percuma. Percuma. Kalau tanpa akhlak dan adab percuma. Makanya saya sering katakan di berbagai kesempatan, Islam, agama saya ini memberikan DNA kepada Islam itu. Allah dan Nabi saya, Nabi Muhammad itu memberikan DNA Islam itu adalah rahmat dan akhlak. No more or less. Gak ada politik-politikan. Kalau ada orang beragama, berpolitik ya silakan aja. Tapi jangan pernah bawa agama itu untuk mengatasnamakan kepentingan politik. Makanya saya juga agak protes dulu kepada Ali Khamenei. Dia menyitirkan, dalam perang ini ada beberapa pidatonya saya lihat menyitir juga berbagai ayat dan sebagainya. Oh come on dude, a lot of things you did that. Jadi jangan dilegitimasi pembantaian orang lain itu dengan berbagai keyakinan-keyakinan teologis. Seolah-olah Tuhan itu kejam banget.